Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Romi Ramdon Ginanjar SPDI MPD MOS selaku dosen pengampu, dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya sayang. Saya Sadetul Umro dan dua rekan teman saya, Akila Fadihaya dan Farida. Ya, dan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi yang standar kompetensi lulusan atau bisa disebut SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka. Kompetensi inti ini organisasi vertikal dan horizontal kompetensi dasar. Kompetensi inti juga dapat merupakan atau bisa digambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill sama soft skillnya. Itu ada kompetensi inti, ada 4, yaitu pertama ada kompetensi inti yang berkaitan dengan sikap spiritual, yang kompetensi inti kedua berkaitan dengan sikap sosial, kompetensi inti ketiga berkaitan dengan pengetahuan, kompetensi inti keempat berkaitan dengan keterampilan. Dan 4 kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara interaktif. Kompetensi yang berkenaan dengan spiritual, sikap sosial diterapkan secara tidak langsung ketika peserta didik belajar tentang KL3 yang berkaitan dengan pengetahuan, dan KL4 yang berkaitan dengan keterampilan. Itu adalah 4 kompetensi inti. Selanjutnya yang kedua ada pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajarannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Farida. Selanjutnya, menurut Syukur 1994, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengkaji kompetensi dasar. Yang pertama itu, urutan berdasarkan hierarki, konsep disiplin ilmu, dan tingkat kesulitan materi. Yang kedua, ada keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Nah, yang terakhir ada keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun kompetensi dasar oleh Syukur 1994. Nah, yang pertama itu ada menjabarkan kompetensi dasar. Yang kedua ada tulislah rumusan kompetensi dasar. Yang ketiga ada mengkaji kompetensi dasar untuk mengidentifikasi. Yang keempat mengkaji indikator setelah mempresentasikan kompetensi dasar. Yang kelima menganalisis untuk menemukan indikator. Yang keenam menambahkan indikator lain sebelum dan sesudah teridentifikasi. Yang ketujuh ada mengubah rumusan yang kurang tepat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam merumuskan kompetensi dasar. Yang pertama ada meluas, artinya di mana peserta didik harus memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang berkaitan saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada seimbang. Seimbang itu artinya di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Yang ketiga ada relevan, artinya di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Nah, yang terakhir ada perbedaan, artinya upaya pengalaman individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu untuk dipelajarinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akila. Selanjutnya ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat merumuskan kompetensi dasar yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa, mengacu kepada perubahan tingkah laku subjek pembelajaran, yaitu siswa sebagai peserta didik. Yang kedua, rumusan kompetensi dasar harus mencerminkan tingkah laku operasional, yaitu tingkah laku yang dapat diamati dan diukur yang dirumuskan dengan menggunakan kata-kata operasional. Yang ketiga, rumusan kompetensi dasar harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi pokok yang akan diajarkan pada saat kegiatan belajar mengajar.
Selanjutnya ada pengertian indikator. Indikator merupakan penanda kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun ciri-ciri indikator sebagai berikut. Yang pertama, konsisten dengan standar kompetensi mata pelajaran. Yang kedua, dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga, dapat diukur dengan jelas. Yang keempat, realistik dan dapat dilakukan. Yang kelima, sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang tersedia. Behavior, condition, dan degree. Dalam merumuskan indikator, perlu ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan. Yang B, ada keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan di kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan diperhatikan beberapa peserta didik. Yang C, ada indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang D, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Yang E, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja opsional yang sesuai Wina Sanjaya kurikulum dan pengajaran. Beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.